Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang barisan Cauchy. Apa itu barisan Cauchy? Namun sebelum itu, karena barisan Cauchy ini ada hubungannya dengan barisan konvergen, kita ingat-ingat kembali barisan konvergen itu seperti apa sih, definisinya seperti apa? Yaitu, kalau kita punya Xn, dikatakan konvergen jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n anggota bilangan asli, n0 anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n besar mengakibatkan apa? Xn dikurangi dari, misalkan konvergen ke L di sini, L kurang dari epsilon. Jadi kalau secara gambar barisan konvergen itu ini, dia ketika kita punya di sini contohnya AN ya, di gambar AN itu dia konvergen ke A. Nah, untuk konvergen ke A, lihat ini, tanda mutlak Xn min L kurang dari epsilon. Ini artinya apa? Artinya adalah Xn, kalau kita buka ininya, mutlaknya, kurang dari L plus epsilon, kurang dari L min epsilon. Nah, ini sama, jadi dia mendekati si nilai A di sini, atau yang kalau di atas nilai L di sini, dengan persekitaran antara A plus epsilon dan A min epsilon. Ini untuk AN 0. Nah, dia semakin kecil karena untuk untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, maka dia semakin kecil lagi epsilonnya. Nah, ini persekitaran lagi semakin kecil lagi, seperti itu ya. Ini untuk epsilon, ini A plus epsilon 1, A min epsilon 1, ini yang lebih kecil lagi ke sini, A plus epsilon 2 gitu. Semakin kecil si barisan ini, barisan AN setelah N0 ini akan mendekati, semakin kecil persekitarannya akan mendekati titik konvergensinya, yaitu A. Jadi diingat lagi kalau barisan konvergen ini kita melihat jarak antara si barisan itu AN itu jarak antara barisan itu ke titik konvergensinya, dia selalu kurang dari epsilon. Nanti kalau barisan Cauchy dia melihat jarak antara dua titik, jadi Xn Xm. Kalau barisan konvergen melihat jarak antara titik tersebut Xn ke titik konvergensinya atau titik limit barisannya. Ketika barisan Cauchy dia melihat antara dua titik, jarak antara dua titik. Kita masuk ke barisan Cauchy. Nah, barisan Cauchy itu seperti apa? Untuk definisi formalnya mirip sekali dengan definisi barisan konvergen. Namun bedanya untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, Xn dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat n besar, n0 anggota bilangan asli, sehingga sama. Nah, di sini karena jarak antara dua anggotanya jadi Xm Xn, jadi untuk setiap m, kalau itu kan n doang, mn lebih besar daripada n, maka jarak antara dua anggotanya Xm dikurangi Xn kurang dari epsilon. Jadi kalau yang tadi kita melihat kalau yang tadi jarak antara titik tersebut ke konvergensinya, yang ini dilihat jarak antara dua titik setelah titik n itu sendiri. Jadi kalau misalkan di sini n0, sini n0, nah jadi ketika misalkan kita punya Xm dan Xn di sini, misalkan saya pilih ini ya, ini dan ini contohnya. Nah, kalau misalkan saya tarik, nah si jarak ini, jarak antara keduanya itu dia epsilon. Ini jaraknya adalah epsilon. Jadi titik-titik di sini semakin dia mendekati
hingga jarak antara dua buah titik, sembarang dua buah titik itu dia semakin kecil. Contohnya ini jaraknya misalkan epsilon 1. Jadi jaraknya akan semakin kecil. Karena untuk setiap epsilon, jadi untuk suatu titik n0, jarak antara dua buah titik di suatu barisan dia akan semakin kecil karena kurang dari epsilon. Seperti itu. Jadi bedanya di barisan konvergensi adalah barisan itu ke titik konvergensinya, jarak barisan itu ke titik konvergensinya. Kalau di barisan Cauchy adalah jarak dua buah titik di barisan tersebut dia semakin kurang dari epsilon atau semakin dekat. Seperti itu. Nah, nanti sebenarnya kita bisa mendapatkan bahwa ternyata barisan Cauchy itu jika dan hanya jika barisan itu konvergen, karena sebenarnya sama, dia akan semakin dekat ke sini, ini akan semakin dekat, semakin menuju hingga semakin dekat, maka dia akan berhimpit dan menuju ke titik konvergensinya. Jadi nanti ada teorema yang menyebutkan jika dia barisan Cauchy maka konvergen, nah jika dia konvergen, barisan konvergen maka Cauchy, karena sebenarnya ini adalah pendekatan barisan yang sama, barisan konvergensi, tapi didekati dengan berbeda. Yang satu didekati dengan jarak antara titik tersebut ke titik konvergensinya. Nah, sedangkan barisan Cauchy ini kita tidak perlu tahu titik konvergensinya apa. Kita tidak perlu tahu titik konvergensinya, kita hanya melihat jarak antara sembarang dua titik barisan Cauchy itu dia semakin dekat. Jadi intinya dia sama saja. Ini pada akhirnya dia di sini dia akan berhimpit dan menuju ke suatu titik konvergensinya, tapi pendekatannya secara ilustrasi berbeda. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa barisan Cauchy itu jika dan hanya jika barisan itu konvergen. Nah, sekarang kita akan lihat outline-nya dulu. Nah, definisi barisan konvergen itu apa sih? Barisan konvergen kita ambil sini, yaitu Xn konvergen jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat n anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n mengakibatkan apa? Xn kurangi dari, misalkan konvergensinya ke L kurang dari epsilon. Nah, sedangkan barisan Cauchy, Xn Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat n anggota n, mirip kan? Sedemikian sehingga untuk setiap mn lebih besar daripada n, dia mengakibatkan xm kurang dari epsilon. Nah, kita akan mencoba dari barisan konvergen dulu ke Cauchy. Nah, kita akan mencoba membuktikan jika dia konvergen, maka dia Cauchy. Berarti gimana caranya? Gimana caranya kita menghubungkan antara konvergen ke Cauchy? Nah, di Cauchy ini karena kita butuh dua barisan, maka kita bisa ambil yang pertama, ambil sembarang dua barisan kan? Xn anggota dari barisan. Kita boleh juga kita mn anggota bilangan asli dengan mn dia lebih besar daripada n. Dengan n yang di sini dia lebih besar daripada n, maka apa? Maka karena dia konvergen berarti xn min L kurang dari epsilon, xn min L juga kurang dari epsilon. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan kan xn min xn ya. Nah, dari sini kita bisa uraikan xn min L plus L min xn, kita bisa uraikan pakai kesamaan segitiga, maka dia kurang dari xn min L plus
seperti ini. Nah, ini dia kurang dari epsilon di sini. Lalu ini juga kurang dari epsilon. Nah, kita pengen akhirnya epsilon. Berarti ini jadi epsilon per 2, epsilon per 2, ini epsilon per 2, ini epsilon per 2. Jadi, untuk dari kiri ke kanan, dari barisan konvergen ke barisan Cauchy, berarti kita ambil sebarang dulu Mn anggota bilangan asli, karena tujuan kita adalah dua barisan ini, dua titik barisan Xn Mn. Nah, kita ambil Mn yang lebih besar daripada N, berarti di sini. Nah, sekarang kita uraikan berdasarkan definisi, berarti untuk setiap epsilon, Xn min L kurang dari epsilon per 2. Ini Xn min L juga kurang dari epsilon per 2. Sehingga dari sini, Xn min XL, kita menggunakan kesamaan segitiga, jadi diperoleh seperti ini. Jadi secara gambaran umum, ini adalah ini adalah outline-nya. Nanti kita akan tulis bagaimana bukti formalnya. Nah, sekarang kalau misalkan dari barisan Cauchy ke barisan konvergen itu seperti apa? Nah, ini penulisan formal proof-nya dari kiri ke kanan, yaitu jika barisan konvergen maka dia Cauchy. Maka pertama, saya misalkan Xn adalah barisan Cauchy, akan ditunjukkan bahwa Xn konvergen. Yang pertama adalah, karena Xn ini konvergen, maka berdasarkan definisi, untuk setiap epsilon per 2 lebih besar daripada 0, terdapat N anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap Mn, karena ini tujuannya Cauchy, dan tujuannya adalah Xm, Xn, jarak antara Xm dan Xn, maka untuk setiap kita ambil 2, Mn lebih besar daripada 0, berlaku ini, jarak antara Xm ke L kurang dari epsilon per 2, dan jarak Xn kurangi L kurang dari epsilon per 2. Lalu selanjutnya perhatikan bahwa, sekarang kita akan melihat jarak antara Xm dikurangi Xn. Nah, ini kita sisipkan dengan min L plus L di sini. Lalu dengan kesamaan segitiga diperoleh Xm kurang dari L dan ditambah Xn kurang dari L. Lalu dari sini, ini kurang dari epsilon per 2. Ini dari sini kurang dari epsilon per 2. Maka dihasilkan jarak Xm dan Xn dia kurang dari epsilon. Untuk setiap Mn lebih besar daripada N, maka terbukti dia barisan Cauchy. Tadi kita sudah membuktikan secara outline dulu bahwa jika dia barisan konvergen, maka dia Cauchy. Sekarang sebaliknya, kita akan membuktikan jika dia barisan Cauchy, maka dia konvergen. Berarti dari definisi Cauchy ini, kita harus sampai ke definisi konvergensi. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kita belum bisa dapat titik konvergensinya. Dari mana kita bisa dapat titik konvergensi suatu barisan konvergen, sedangkan di barisan Cauchy itu kita tidak mendefinisikan titik konvergensinya. Nah, kita bisa menggunakan suatu teorema yang sebelumnya kita bahas di video limit inferior dan superior, yaitu teorema Bolzano-Weierstrass yang mengatakan bahwa setiap barisan terbatas, jika Xn barisan terbatas, maka Xn memiliki subbarisan yang konvergen. Gitu ya. Nah, dari sini masih ada missing link nih. Dari sini, kalau kita bisa memiliki subbarisan yang konvergen, berarti kita tinggal misalkan dia konvergen ke suatu titik, misalkan L gitu ya. Nah, tapi dari sini ada missing link, ada premis yang tidak terpenuhi, yaitu barisan terbatas. Nah, jika melihat proposisi 11 di bukunya Pak Hendra, teoremanya mengatakan begini, jika dia, ini proposisi, jika Xn barisan Cauchy, maka
Xn terbatas gitu ya. Nah, proposisi ini pembuktiannya silahkan dibuktikan sebagai latihan. Buktikan bahwa jika suatu barisan Cauchy itu pasti dia merupakan barisan yang terbatas. Nah, kita akan menggunakan proposisi ini di sini tidak membuktikannya. Berarti yang pertama kita buktikan, maksudnya kita susunnya gini. Yang pertama kita mulai dari definisi, ini 1. Lalu yang kedua kita mulai dari proposisi, 2 di sini. Karena dia Cauchy, maka dia terbatas. Lalu, karena dia terbatas, kita mulai ke teorema Bolzano-Weierstrass. Karena dia terbatas, maka terdapat subbarisan yang konvergen. Lalu yang keempat, misalkan subbarisan yang konvergen itu XNK gitu ya, adalah subbarisan dari XN yang konvergen. Nah, terus kita misalkan XNK itu dia konvergen ke L untuk suatu L. Nah, ini yang keempat. Nanti dari keempat sini kita langsung ke yang kelima. Nah, dari sini, dari keempat kita ke sini. Ini ke 5. Jadi urutannya dari Cauchy dia terbatas, karena dia terbatas punya subbarisan yang konvergen. Subbarisan konvergen itu XNK. XNK didefinisikan misalkan konvergen ke L. Nanti dibuktikan bahwa si XN ini konvergennya sama dengan XNK. Nah, bagaimana membuktikannya? Secara outline dulu. Nah, sekarang kita merapikan outline ini, kita belum uraikan dari 4 ke 5 ini bagaimana caranya. Berarti kita bisa ini XN min L itu sama dengan XN min XNK plus XNK min L. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga diperoleh XN min XNK plus XNK min L. Nah, ini karena dia di sini karena dia adalah barisan Cauchy, maka untuk sembarang Mn anggota N, berarti di sini kita bisa untuk sembarang N, NK lebih besar daripada N, maka dia kurang dari epsilon. Yang ini XNK di sini karena dia konvergen ke L, maka dia juga nanti tujuannya adalah epsilon, berarti di sini perlu epsilon per 2, di sini perlu epsilon per 2, berarti nanti di sini yang ini kan untuk setiap epsilon besar daripada 0 terdapat n anggota n, sehingga untuk setiap nk lebih besar daripada n diperoleh xnk min L kurang dari epsilon. Nah, nanti epsilon di sini diubah jadi epsilon per 2. Epsilon yang di atas ini, yang Cauchy juga diubah jadi epsilon per 2. Terus nanti Mn-nya, si M-nya kita ubah jadi NK. Ini kita ubah N min NK. Oke, ini N. Oke, seperti itu alurnya kebayang ya. Tujuan kita adalah di sini Xn min L kurang dari epsilon. Kita menggunakan subbarisan sebagai pembantu, subbarisan yang konvergen di sini, yaitu XNK, Xn min SNK karena dia Cauchy. Di sini karena dia Cauchy dia kurang dari epsilon per 2. Yang sini XNK min L. Dari sini karena subbarisannya konvergen, XNK min L dia kurang dari epsilon per 2 juga, sehingga Xn min L kurang dari epsilon. Oke, jadi alur berpikirnya dari 1, 2, 3, 4. Yang 4 kita jabarkan di sini. Ini jadi 4A. Lalu yang ini kita mau sampai ke 5, maka 5-nya dijabarkan seperti ini. Oke, nanti penulisan bukti formalnya seperti apa? Saya akan tuliskan bukti formalnya. Yang penting kita sudah paham alur berpikirnya, mengapa dan dari mana, seperti itu. Dan dari mana kita bisa mendapatkan si titik konvergensi L ini, yaitu dari konvergensi subbarisan
karena dia konvergen dengan syarat dari teorema Bolzano-Weierstrass. Oke, selanjutnya kita akan tuliskan bukti formalnya. Oke, sekarang formal proof dari kanan ke kiri. Jika dia barisan Cauchy, maka dia konvergen. Berarti, saya misalkan Xn barisan Cauchy akan ditunjukkan bahwa Xn konvergen. Nah, karena Xn Cauchy, berdasarkan proposisi 11 di bukunya Pak Hendra, Xn adalah barisan terbatas. Nah, karena Xn barisan terbatas, maka berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, setiap barisan terbatas pasti memiliki subbarisan konvergen, jadi Xn juga memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, misalkan subbarisan yang konvergen itu adalah XNK. Dia subbarisan yang konvergen dan misalkan si XNK ini konvergen ke L untuk suatu L anggota bilangan real. Nah, lalu kita ambil sembarang epsilon per 2 lebih besar daripada 0. Nah, karena dia Cauchy, maka untuk setiap N dan K lebih besar daripada N, Xn min Xnk kurang dari epsilon per 2. Nah, kalau misalkan di definisi Cauchy kan Xn min Xm. Karena kita sedang butuh menggunakan Xnk di sini untuk akhirnya nanti mencapai goal yang kita inginkan, maka kita ganti di sini untuk setiap N dan K lebih besar daripada 0 untuk memenuhi goal yang kita inginkan. Lalu, nah karena si XNK ini konvergen ke L, maka untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat N0 anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap K lebih besar daripada N0, berlaku XNK dikurangi L kurang dari epsilon per 2. Ini dari kekonvergenan L. Nah, sekarang kita akan membuktikan kekonvergenan dari si Xn. Nah, karena kita akan menggunakan yang Xn min Xnk kurang dari epsilon per 2, dan kita juga akan menggunakan Xnk min L kurang dari epsilon per 2, maka batas dari ini N dan K yang kita pilih, kita akan cari N dan N0 yang maksimum. Jadi, sehingga untuk setiap N, K lebih besar daripada maksimum N dan N0, kita dapatkan Xn min L itu sama dengan kita sisipkan XNK di sini, min XNK plus SNK dikurangi L, dia kurang dari dengan kesamaan segitiga kurang dari Xn min XNK plus XNK min L. Nah, dari sini, karena Xn min XNK, karena dia Cauchy, dia kurang dari epsilon per 2, XNK min L, karena dia konvergen ke L, maka dia kurang dari epsilon per 2, sehingga diperoleh Xn min L kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, dan untuk setiap N lebih besar dari suatu bilangan asli, yaitu dia maksimum N dan N0. Boleh juga dimisalkan ini adalah N aksen, jadi untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat N aksen anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar daripada N aksen, berlaku ini kan, Xn min L kurang dari epsilon. Nah, ini boleh juga nanti di akhir kita simpulkan seperti ini, maka kita simpulkan dia konvergen. Tapi untuk formal proof sebenarnya sampai sini saja cukup. Terima kasih.